Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li adza wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urisumu'a bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita bisa ngaji kembali yaitu kitab Al-Qur'an tafsir dari Ibnu Abbas, Tamil Mikbas dan juga kitab Aisarut Tafasir. Silakan dibuka surat Al-An'am ayat 68. Silakan untuk dibuka surat An'am ayat 68. Kita mulai. Silakan. Alhamdulillah. Surat An'am ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadhu minha. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Dan ya fi ni'mahu wa fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma allimna ta'wilal kitab. Allahumma aghfirna rusdana wa a'idna min syarri anfusina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aita, dan ketika melihat engkau Muhammad, alladzina yakhudun, melihat orang-orang yang istilahnya masuk pembicaraan ataupun musyawarah, manjing gunem dalam bahasa pondokannya itu yakhudun, manjing gunem mereka bi ayatina, gunjing ayat-ayatku. Mereka itu menghinamu dan menghina Al-Quran yang kau bawa itu. Jadi istilahnya yakhudun nabi ayatina itu orang yang tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah.
orang yang tidak cocok dengan akidah sunnah, akidah tauhid, ya, macam-macam. Orang yang benar-benar mukhlisin alahuddin, orang yang tidak ada tendensi terhadap nilai-nilai keduniaan, benar-benar itu makna daripada Yahudun. Nah, kalau di sini yatakallamuna fil Quran ta'nan fihi. Jadi mereka itu membahas Al-Quran tapi nyacat isinya. Wa nuqdan lahu walam majafihi, kalau sudah mendatangi atau melakukan hal seperti tersebut di atas, fa'arid, maka berpalinglah kamu, meninggalkanlah kamu anhum, dari mereka. Artinya tinggalkan mujalasatahum. Mujalasahum itu saling duduk di situ, menemani duduk atau ikut ngaji, nimbrung di situ, sudah ditinggalkan. Jadi kalau ada kajian yang mana kajian itu menghina sunnah, menghina nilai-nilai tauhid, menilai apapun yang di situ pokoknya memperkuat nilai-nilai Quran dan sunnah, maka fatruk majalisahum, tinggalkan menemani duduk mereka. Menemani duduk itu ngaji bareng dengan mereka, tinggalkan. Apalagi orang yang sudah sholat, yang dicatat-catat. Dalam Al-Quran dan Sunnah tidak pernah mengajarkan kita itu mengolok kepada orang yang menyembah kepada Allah. Kalau orang itu menyembah kepada Allah diolok, berarti apalagi yang tidak menyembah kepada Allah. Berarti cacat nilainya, fasik kelakuannya. Hatta yahudu, sehingga manjing guna mereka pi'adisin ghairi, dalam pembahasan ghairi selain Al-Quran, selain Nabi Muhammad, selain membahas masalah agama, sampai mereka meninggalkan yaitu penghinaan terhadap kamu Muhammad, yaitu kayyakuna haudhuhum wa hadisahum fi ghairil Quran, membahas selain Quran, wal istijabika, dan menghina, meninggalkan menghina terhadap kamu. Sampai seperti itu sadar, baru duduk saja kau duduki. Jadi menemani duduk saja terhadap orang seperti itu, berarti kata lain tidak disebutkan bid'ah, tapi cacat. Orang cacat itu menurut Ibnu Abbas, fatruk majalisahu, jangan kau temani duduk. Majalis itu teman istilahnya tempat duduk mereka, apakah membahas agama atau tidak. Jadi ini kami kembangkan sesuai dengan Aisyarut Tafasir di sini. Pak A'rid itu, anhum itu, atas perbuatan mereka yang menganggap salah orang yang hijrah, yang ingin memurnikan innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa inna bainahuma mustabihat. Kok orang yang seperti ini sudah dianggap sesat, salah, maka majelis mereka itu yang ngolok-ngolok kita seperti itu, patruk majalisahum, tinggalkan. Meninggalkan kata-kata patruk itu fil amar, amar lil wujub, berarti ada di situ kamu itu salah. Membahas masalah agama, tapi di situ juga membahas orang yang melaksanakan agama, itu juga dicacat, patruk majalisahum. Kalau di sini kum muhtajan ala sonihim al-batil, ya kamu berdiri saja, pulang aja, jangan di situ, karena berhujah atas perbuatan mereka yang batil. Ghairu multafitin laihim, enggak usah melihat mereka sudah gitu. Ghairu multafitin itu enggak usah pikir-pikir, ono koncoku sungkan ini sungkan itu, enggak usah, tinggalkan aja. Ono mertuaku, itu kata-kata ghairu multafitin ilaihim. Kata-kata bahasa Arab ini ghairu multafitin ini enggak menoleh ke kanan kiri siapa dia yang ditinggalkan. Apakah harus dihormati atau tidak, harus dapat penghormatan atau tidak, kita tinggalkan aja. Itu yang disebut ghairu multafitin ilaihim. Dalam satu ayat ini kita diberikan satu kesimpulan, yaitu hormatul julus fi majalisin yastahiru biha minal Islam wa syara'ihi wa ahkamihi wa ahli. Kata-kata ini, haram duduk di majelis-majelis yang di situ dihina Islam, orang netepi Islam itu malah dihina,
Orang yang menepi syariat-syariat Islam juga dihina, hukum-hukumnya Islam juga dihina, bahkan ahli Islam yang mengamalkan Islam itu sendiri juga dihina. Itu haram duduk menemani duduk. Terus bagaimana orang-orang yang di situ tidak ngolok-ngolok Islam tapi ngelakoni bid'ah sama. Bid'ah dengan menghina syariat itu hampir sama. Cuman kalau bid'ah ini karena dia sadar dari bid'ahnya diterima oleh Allah, tapi kalau menghina ini harus melalui proses apa? Taubat kepada Allah. Ya, karena malam ini malam yang luar biasa. Ya, katakan tamu-tamu yang mulia. Saya katakan mulia kenapa? Karena ini adalah sesuatu hal yang perlu kita hormati waktu yang kita bisa kumpul bersama. Saya tutupkan satu ayat itu. Wa imma yunsiyannaka, maka ada kalanya menurut di sini Wa imma yunsiyannaka, maka ada kalanya melupakan kepada Muhammad siapa syaitan. Setelah dilarang ini kadang-kadang Nabi Muhammad lupa. Namanya manusia. Inilah sifat kemanusiaan Nabi. Kadang-kadang lupa. Nah, jangan seperti ini. Nabi itu junub saja pernah lupa. Sudah di tempat pengimaman, sudah mau takbiratul ihram, ternyata dia itu lupa kalau tadi malam kumpul dengan istrinya. Belum junub. Terus akhirnya Nabi makanakum tetap korek neng kene barisa terus Nabi turun menuju ke ceding mandi. Nah, taunya itu kalau sahabat Nabi itu adalah ahli junub itu kan spermanya itu dilemok di sarungnya itu belakangnya atau di tupnya itu dilemok di situ. Nabi ki lali junub ternyata itu lupa. Makanya Nabi mengatakan ana basaru mislukum nasitu kama nasitu. Faida nasitu pada kiruni, saya itu manusia sama seperti kamu. Ya lupa. Maka ketika saya lupa tolong ingatkan. Jadi saling ingat mengingatkan itu ya lewat agama itu yang bagus. Yaitu adanya nasihat, kita ngaji semacam ini. Nah ini Nabi kadang-kadang kamu Muhammad dilupakan oleh setan setelah ada larangan jangan sampai kumpul-kumpul karo orang-orang yang menghina Islam. Dan Nabi Muhammad lupa. Saking murahnya hatinya Muhammad memaafkan kepada orang salah itu. Ya dianggap nggak ono salahe, lali Nabi Muhammad. Padahal masih larangan itu berlaku. Pala takut. Maka jangan duduk kamu Muhammad. Ba'da dzikra setelah kamu ingat. Setelah eling aja lungguh, najan lali kowe kok dilingno oleh Allah, ndang lunga saka majelis itu. Kalau memang disinyalir majelis itu selalu menyalah-nyalahkan agama. Bukan membahas masalah ini bahaya kalau kita ini terjerembab dari sini, umur kita habis. Mengolok-ngolok apakah siapakah A, B, C, D itu tidak usah kita olok-olok. Justru kita ini kembali kepada hijrah ini adalah nilai-nilai Quran hadis. Ya kalau memang ada kedapatan perlu dijelaskan. Contohnya Islam itu ya mal Islam ya sesuai dengan hadis Nabi. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Tidak ada embel-embelnya wong Islam kuwi harus beramir, berbeat, bertoat. Sing dalai harus begini ini syaratnya itu siapa? Nah ini adalah suatu hal yang dipaksanakan namanya taklifus syar'i. Di dalam bahasa kita sama-sama orang-orang yang ngerti sunnah, taklifus syar'i itu memaksakan syariat. Tidak boleh itu. Nanti ada khusus pelajaran. Kami sudah dapat izin juga, minta izin memberikan suatu pelajaran hal-hal yang berhubungan dengan fikihnya syariat. Fikihnya syariat. Istilah-istilah itu taklifus syar'i. Nah, taklifus syar'i itu memaksakan syariat yang benarnya bukan syariat. Maka di sini setelah kamu ingat, jangan kau duduk di situ, berdiri saja. Ma'al qaumidz zalimin, bersama kaum-kaum yang zalim. Kaum-kaum yang musyrik, yang mereka itu memusyriki perintah Allah, yang mana Allah perintah kepada nabinya, yaitu supaya menghindari orang-orang musyrik itu yang ada di Mekah. Kemudian
hal demikian itu memberatkan kepada para sahabat. Ya korek mertuaku ya ngaki musyrik, iki bergaul. Ya katakan eksklusif lah, supaya sendiri. Waktu itu Nabi diterapkan itu. Kemudian karena sahabat-sahabat merasa keberatan, akhirnya Allah itu memberikan rukhsah untuk sekedar bergaul, duduk bersama mereka, tapi lil iddah, untuk ada tujuan, lil iddah, untuk memberikan nasihat. Yang kedua, wan nahyi, dan memberitahu kalau ini dilarang. Duduk tidak apa-apa. Kalau awal kan pokoknya longgo enggak enak. Tapi duduk di situ boleh, asalkan kamu ada visi misi apa? Lil iddah. Contohnya kita diundang oleh orang ahli bid'ah. Apa enggak boleh? Apa enggak bisa datang situ? Bisa. Tujuan kita adalah memberi pencerahan. Dan melarang hal demikian ini salah. Contohnya tahlil. Tahlilan seperti itu. Ya ditunjukkan hukum-hukumnya gitu. Jadi di sana jangan kamu duduk di situ matemit bu mau copok. Ya kalau bisa kita melakukan hal-hal yang benar silahkan. Jadi datang ke sana kalau arahnya itu adalah arah syariat itu disalahgunakan, maka silahkan bisa datang ke sana dengan syarat kamu ada visi misi. Satu, itu kalau di sini Ibnu Abbas menjelaskan, itu amarallahu nabiyahu bidzalik idza kana bi Makkah fasaqqa ala sabihi bidzalik para khosalahum ba'da dzalik bil julus ma'ahum lil iddah. Karena tujuannya untuk nasihat, wan nahyi, dan memberi larangan. Jadi ditunjukkan ini salah, ini benar. Nah, jadi kumpul dengan orang ahli bid'ah pun boleh. Kumpul dengan orang musyrikin pun boleh. Tapi kita harus ada visi misi dari itu. Visi misi kita adalah memberi nasihat. Tapi kalau kita hanya diundang di situ, ya ikut-ikutan saja di situ, ikut ya. Dalilnya ya mantasabah biqaumin, bahwa minhum itu masuk ke dalam situ. Jadi kita jangan sampai mengorbankan akidah kita. Ini yang jelas, yang jelas itu pertama. Kita jangan sampai mengorbankan akidah kita. Dalam dalil ini kita sudah diberikan kesimpulan haramnya tadi itu, kecuali kamu punya misi dan misi. Bahkan yang kedua, wujubul qiyam ihtijazan. Wajib kita itu meninggalkan karena berhujjah mana saja majlis yang di situ ditentang Allah Rasul, maka wajib kita itu untuk meninggalkan majlis itu, kecuali itu kan, kecuali kita punya misi-misi untuk bisa menjelaskan, mencerahkan apa yang ada di dalam majlis tersebut. Itulah dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Wal afu minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.